Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Zona Bengkel. Ini ada satu unit Yamaha F1 ZR atau yang biasa kita kenal dengan Yamaha Fish Air. Dan untuk video kali ini kita bahas tentang spool. Ya, mari kita belajar bersama-sama ini mengenal atau mengetahui ini untuk spool pada Yamaha F1 ZR. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk spool pada Yamaha F1 ZR itu masih normal. Ya, mungkin teman-teman ada problem atau belum tahu ini untuk spool pada Yamaha Fish Air itu masih normal atau tidak. Dan ntar akan saya jelaskan semua ini tentang spool Fish Air, dan jangan di skip dulu biar teman-teman paham. Jadi simak terus videonya. Dan kita mulai dari ini untuk busi. Ya, dan untuk busi kita lepas dulu ya, karena ntar untuk pengecekan biar mudah. Dan kita buka dulu ini untuk businya, dan sekalian kita cek ini untuk businya. Ya, di sini kita bisa lihat ini untuk busi merah bata seperti ini. Ini mertandakan ini untuk pengapian yang normal. Ini pembakarannya juga sangat sempurna. Ini jadi merah bata seperti ini. Kalau businya warna putih itu mertandakan BBM terlalu irit. Kalau warnanya hitam atau basah itu dipastikan boros, bisa disebabkan dari pengapian yang tidak normal atau yang lainnya. Ya, kita lanjut lagi untuk pengecekan pada spool. Ya, karena ini sudah dipastikan normal, jadi ini akan saya jelaskan atau kasih tahu ciri-cirinya ya kepada teman-teman. Ya, khususnya ini Fish Air Mania atau teman-teman yang ada problem dengan spool ini pada Yamaha F1 ZR. Dan sebelum pengecekan ya kita cabut dulu ini untuk semua soket yang ada di spool. Ya, ini udah kecabut semua, dan ini soket tinggal satu. Ini nggak usah dicabut karena ini untuk soket atau kabel dari switch netral. Dan sebelum pengecekan kita harus kenalan dulu atau mengetahui dulu ini untuk kabel-kabelnya. Ya, ini biar mudah atau mudah dipahami. Yang pertama ini untuk kabel merah leres hitam. Ini kabel dari ini arus utama pada spool pengapian. Ini kabel untuk plus. Dan kemudian ini yang hijau leres putih itu untuk kabel min pada spool. Dan kemudian kabel warna putih leres merah dan putih leres biru itu kabel min plus pada pulser CDI. Dan kemudian ini kabel yang soket isi 3. Ini ada 3 warna, itu ada warna hitam, kuning, putih. Ini untuk hitam kabel pada ground, dan kemudian ini kuning kabel pada spool lampu, dan kemudian kabel warna putih itu untuk kabel pada spool pengisian. Dan kemudian kita cek dari spool pengapian dulu. Kita cek dari spool pengapian, ini kabel warna merah leres hitam. Untuk cara pengeceknya ini untuk kabelnya atau kita gesek-gesekan ke bodi. Ini dengan cara diengkol. Ya, kita gesek-gesekan seperti ini ke bodi dengan kemudian dengan diengkol. Karena ini ada karetnya seperti ini ya, kita bisa sambungkan dengan bekas kabel apa aja ini yang soketnya pas ke spool ini. Ya, kita konekkan seperti ini. Oh ya, ini kebetulan spool ini masih original bawaan pabrik ya, jadi kita bisa ceknya di mana itu masih normal jaya. Ya, jadi ntar kita bisa gesek-gesekan ke bodi ini dengan cara diengkol. Ini tanpa kontak on kan, ini juga bisa untuk pengecekan pada spool. Kalau diengkol ini nggak ada percikan apa-apa, ini berarti ini untuk kabel min atau kabel ground ini belum terkonekkan. Ini karena kabel ground pada spool. Ya, kita harus konekkan atau kita bisa cek dengan cara digesekan seperti ini. Ya, untuk spool kita gesekkan ke kabel min seperti ini. Ya, kita engkol aja, kita cek. Ya, ini ada kelihatan untuk percikan apinya. Ya, itu kelihatan. Iya, kalau tidak jelas ya kita konekkan aja ini untuk kabel ground atau kabel min pada spool. Ya, jadi ini untuk spool udah dapat ground. Ya, kita bisa cek dengan cara digesekkan ke bodi seperti ini. Ya, ini karena ini untuk min sudah dikonekkan. Ya, ini biar lebih jelas ya kita gesek-gesekkan seperti ini. Ya, ini ada percikan apinya. Ya, mungkin di kamera tidak terlalu jelas, tapi intinya ini harus ada percikan apinya. Kalau kita engkol seperti ini tidak ada percikan api, berarti untuk spool udah mati. Dan kemudian kita lanjut lagi untuk cek dari pulser CDI.
Ini kabel 2, ini kabel putih leres biru dan putih leres merah. Untuk pengecekan menggunakan lampu LED seperti ini. Ini lampu LED kecil seperti ini. Ini belinya saya di toko elektronik ada. Ini dengan harga 1000-an. Ya kalau di daerah sini 1000-an. Ini lampu LED seperti ini. Ya langsung aja kita konekkan ini kedua kabelnya, kabel warna putih leres merah dan putih leres biru. Ya sama di engkol. Ya ini harus nyala. Tuh kelihatan nyala seperti ini. Kalau ini lampu nggak nyala, berarti untuk pulsar CDI udah mati dan motor tidak mau hidup. Dan kalau lampu ini tidak nyala, cek juga untuk kabelnya, barangkali bermasalah. Tapi yang pasti ini harus nyala seperti ini. Itu tandanya normal. Dan kemudian kita lanjut lagi ini untuk kabel atau soket yang isi 3. Ini kabel ini dari spool lampu dan spool pengisian. Untuk pengecekan kita gunakan ini lampu 12 volt seperti ini atau lampu sen. Ini udah saya bikin kayak gini supaya untuk mempermudah pengecekan. Ya langsung aja, ini yang satu konekkan ke kabel warna hitam, ini untuk kabel ground atau min, dan kemudian kita cek ini untuk kabel warna kuning. Ya kita cek dulu ini untuk dari spool lampu untuk menyuplai lampu utama. Iya ini harus nyala terang seperti ini. Ya karena saya tidak punya ini untuk ukur tegangan. Tapi yang pasti ini untuk lampu 12 volt atau lampu sen ini nyalanya terang seperti ini. Kalau ini lampu tidak nyala atau tidak terang, itu berarti ada masalah dengan spool lampu. Dan kemudian kita lanjut ini untuk kabel warna putih. Ini untuk spool pengisian. Ini sama juga di engkol. Ya ini nyala, ini juga sama, ini harus nyalanya terang seperti ini. Kalau ini nyalanya tidak terang atau bahkan tidak menyala, itu ada masalah di bagian spool pengisian. Ini kabel yang warna putih. Ya saya rasa udah cukup ini untuk pengecekan dimana untuk spool Yamaha F1 ZR itu masih normal. Ya bila teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan atau mungkin ada problem-problem tentang F1 ZR, cek aja di video sebelumnya juga banyak tentang Yamaha F1 ZR. Ya cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.